Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia, NIM 0101182101 dari kelas KPIC semester 7, mata kuliah Praktikum Retorika Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmatinya ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada sang junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita yang senantiasa bersalawat kepadanya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat filah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah singkat mengenai moderasi beragama dalam pandangan Islam. Moderasi beragama merupakan suatu perilaku, sikap maupun pemikiran yang mampu menjadi penengah dalam upaya menyikapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan agama, baik pengamalan ajaran agama yang dianut oleh pemeluknya maupun terhadap perbedaan atau pertentangan yang berhubungan dengan masalah antar agama yang berbeda. Sehingga persoalan yang dihadapi itu menemukan solusi dengan menghindari kekerasan atau keekstriman. Nah, sahabat filah, umat Islam dituntut untuk menjiwai ajaran agama Islam dengan mengedepankan berpikir, berperilaku, dan bersikap yang didasari sikap tawazun. Artinya adalah seimbang, sehingga kita dapat merasakan keasyikan dan kenikmatan dalam mengimplementasikan ajaran agama kita. Sementara terhadap umat yang berbeda agama, umat Islam juga dituntut nih untuk mengembangkan sikap menghargai perbedaan, seperti keyakinan, toleransi, menghormati cara beribadah, menghindari kekerasan, dan bersikap ekstrim yang berdampak memojokkan terhadap penganut agama lain. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Selain itu, sikap moderasi beragama yang luhur dalam Islam adalah perintah kepada umatnya untuk senantiasa menegakkan kebenaran di sahabat filah, menegakkan kebenaran dan keadilan terhadap siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, termasuk membela keadilan untuk umat yang berbeda agama demi tegaknya kebenaran. Nah, perintah Allah ini sahabat filah termasuk dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu sobat filah, ada nih kisah pada zaman Nabi dulu. Suatu waktu Nabi Muhammad ini terpaksa berhutang kepada seorang Yahudi Madinah yang bernama Zaid bin Sanah untuk sebuah keperluan. Zaid bin Sanah bersedia meminjamkan uang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua sepakat untuk menentukan tanggal pelunasannya. Tapi naasnya 3 hari sebelum jatuh tempo, Zaid bin Sanah sudah menagih kepada Nabi Muhammad SAW dengan kata-kata kasar dan penuh serapah. Hai Muhammad, mengapa engkau tidak membayar utangmu? Kata Zaid bin Sanah kepada Nabi Muhammad SAW dengan nada tinggi sebagaimana tertera dalam buku Muhammad, Nabi untuk semua. Saat Zaid bin Sanah melabrak Nabi Muhammad SAW, ada Umar nih di sampingnya. Dengan hal itu, Umar bin Khattab yang dikenal dengan kekerasan dan tegasnya memarahi kembali Zaid bin Sanah. Ketika Umar hendak memukul Zaid bin Sanah, Nabi Muhammad SAW melarainya. Nabi Muhammad SAW pun lalu meminta Umar untuk menasihatinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkan Umar untuk membayar Zaid bin Sanah meski belum jatuh tempo.
Tidak hanya itu juga, Nabi Muhammad SAW juga menyuruh Umar memberikan sekitar 40 kg kurma untuk Zaid bin Sana karena telah membuatnya ketakutan. Nah, sahabat filah, dari beberapa dalil dan kisah yang telah saya sampaikan, dapatlah kita pahami bahwa moderasi beragama merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Kemuliaan sikap dan perilaku umat Islam di hadapan Allah ternyata tidak saja dinilai berdasarkan kesolehan pribadinya menjalankan ibadah mahdoh kepada Allah, tetapi juga dinilai sejauh mana kesolehan sosialnya dalam memelihara hubungan baik di masyarakat, termasuk terhadap umat yang berbeda agama. Baiklah sahabat filah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada pendengar saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.